Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarmu? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Hari ini, ayo kita belajar bersama. Kita akan belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima. Siap konsentrasi anak-anak? Yuk konsentrasi, dimulai. Anak-anak, tahukah kamu mengapa kendaraan seperti mobil dan motor bisa mogok? Iya, salah satunya dikarenakan kehabisan bahan bakar. Bahan bakar yang biasa digunakan untuk mobil dan motor yaitu bensin. Jadi, bensin merupakan sumber energi bagi kendaraan. Lalu, dari mana bensin berasal? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Wah, berarti sangat lama ya anak-anak. BBM selain digunakan untuk mobil dan motor, bisa digunakan untuk apa lagi ya? Jadi, BBM bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Lalu, bagaimana ya bentuk menghemat BBM agar tidak cepat habis? Apa yang bisa kita lakukan? Beberapa cara menghemat energi yang berupa BBM yaitu: yang pertama, menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Yang kedua, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Selain menghemat energi berupa BBM, dengan bersepeda, tubuh juga semakin sehat dan udara jauh lebih segar. Yang ketiga, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Masih ingat kan apa saja energi alternatif? Seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Sekarang, coba kamu perhatikan. Apa kamu tahu ini gambar apa? Iya, jam dinding. Tapi, apa kamu sudah bisa membaca waktu pada jam dinding? Mari kita simak baik-baik ya. Pada jam dinding berikut, ada 12 angka. Dari angka 1 sampai 12. Kemudian, ada jarum yang panjang berwarna merah, itu merupakan jarum panjang. Dan yang berwarna biru merupakan jarum pendek. Masih ingat satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Setiap angka pada jam berjarak 5 menit. Dari angka 12 ke angka 1 jaraknya 5 menit. Dari angka 12 ke angka 2 berarti jaraknya 10 menit. Dari angka 12 ke angka 3 jaraknya 15 menit. Begitupun seterusnya. Kemudian ke angka 4 20 menit.
25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit, dan 60 menit. Pada jarum jam berikut menunjukkan pukul 1 atau juga bisa ditulis dengan 13.00. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang, kita membacanya menjadi pukul 13. Kemudian pukul 14, pukul 15, pukul 16, pukul 17, pukul 18, pukul 19, pukul 20, pukul 21, pukul 22, pukul 23, dan pukul 24 atau 24 jam dalam satu hari. Sekarang coba perhatikan pada gambar yang ada di bawah. Kira-kira pukul berapa ya anak-anak? Perhatikan jarum pendek di antara angka 12 dan angka 1 atau di angka 12 lebih sedikit ya. Berarti jarum pendek tepat di 12 lebih 15 menit. Sekarang, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Pukul 7. Jarum pendek berada di angka 7 dan jarum panjang berada di angka 12. Pukul 7 lebih 20 menit. Berarti jarum pendek berada di angka 7 lebih sedikit ya. Dan jarum panjang berada di angka 4. Pukul 6 lebih 40 menit. Jarum pendek berada di 6 lebih sedikit ya. Dan 40 menit itu berarti jarum panjang berada di angka 8. Kemudian yang nomor 4, pukul 9 lebih 15 menit. Berarti jarum pendek di angka 9 lebih sedikit. Dan jarum panjang berada di angka 3 atau 9 lebih 15. Bagaimana anak-anak? Kamu bisa mengulangi videonya lagi untuk mempelajari, atau kamu juga bisa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada di bukumu. Alhamdulillah, sampai di sini belajar kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.